Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung poin di SNMPTN. Nah, ini adalah perhitungan yang telah saya buat sebelumnya. Ini adalah nilai-nilai imajinatif ya. Jadi nilai ini saya buat sendiri tanpa melihat nilai rapot kalian. Nah, kalian bisa lihat nilai rapot kalian dan mengisi kolom-kolom yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat kolom yang di sebelah kiri di sini adalah mapel atau mata pelajaran. Mata pelajaran yang dihitung secara singkat aja matematika. Ini matematikanya matematika wajib ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian kalau anak IPA itu menggunakan fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan kalau anak IPS menggunakan pelajaran ekonomi, geografi, dan sosiologi. Nah, di bagian atas kita bisa lihat ini ada S1 itu masuknya adalah semester. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Nah, berhubung belum ada semester 5, nggak apa-apa, kita hitung dari semester 4 aja dulu. Nah, sekali lagi ini adalah nilai-nilai imajinatif. Sesuaikan aja dengan nilai-nilai yang ada di rapot kalian. Dan ini matematikanya saya tekankan ini matematika wajib ya. Jangan dikali 2. Ada beberapa orang yang berpendapat dibagi 2, teman. Kalau saya berpendapat tidak dibagi 2, tapi hanya menggunakan nilai matematika wajib. Dan yang dituliskan di sini adalah nilai kognitif atau nilai pengetahuan, bukan nilai praktek, gitu ya. Nah, bisa kita lihat ya. Nanti kalian isi aja. Oh ya, mohon maaf ini dadakan ya bikinnya, jadi kurang rapih mungkin ya. Tapi saya yakin segini juga kalian sudah bisa memahami dengan cukup baik. Nah, yuk kita mulai. Nah, kalian isikan dulu setiap mata pelajaran ya. Dari mapel ini kalian bikin dulu aja tabelnya seperti ini ya. Kemudian kalian masukkan tuh nilai matematika kalian berapa di semester 1, bahasa Indonesia nilainya berapa di semester 1, bahasa Inggris nilainya berapa di semester 1. Begitupun yang lainnya. Fisika, biologi, kimia. Kemudian semester 2 kalian isikan, semester 3 kalian isikan, semester 4 juga kalian isikan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lihat di pojok bawah kiri itu ada nilai rata-rata semester. Nah, ini diambil menggunakan teknik pembagian aja. Dijumlah dulu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi, kimia. Dijumlahkan 78 tambah 79 tambah 80 tambah 79 tambah 79 tambah 77 dibagi 6. Dibagi 6 itu disesuaikan dengan mata pelajarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga terjumlahlah 79. Nah, 79 ini adalah nilai rata-rata kalian di semester 1. Nah, kemudian begitu juga semester 2. Kalian isikan. Setelah diisikan dijumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijumlah dibagi 6. Hasilnya 80,3. Semester 3 juga sama, semester 4 juga sama. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah ada semester 5-nya nanti ya kalian tambahin aja dulu gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa. Semester 4 aja dulu dijumlah. Setelah dapat hasil kayak gini 79, 80,3, 82,8, semester 4-nya 84, kalau di sini semester 5-nya adalah 86. Nah, yang dihitung dari SNMPTN itu adalah nilai rata-rata rapot, bukan nilai rata-rata semester. Nah, sehingga dengan kata lain, dari nilai rata-rata semester yang kalian dapat itu dibagi. Kalau misalkan ini sudah ada 5 semester, maka semester 1 ditambah semester 2 ditambah semester 3 ditambah semester 4 ditambah semester 5 dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan cuma ada semester 4, maka cuma ada 4 semester, maka kalian dibaginya 4. Tergantung nilai yang kalian dapat.
nilai rata-ratanya udah ada berapa? Udah ada 4 semester, ya udah 4. Nah, kalau ini karena di sini udah ada 5 ceritanya gitu ya. Maka saya dibaginya bagi 5. Kemudian didapatlah hasil di sebelah sini, terlihat nggak? Kurang geser ya, oke. Didapatlah hasil nilai rata-rata rapotnya adalah 82,42. Nah, ini merupakan nilai rata-rata rapot yang menjadi poin kalian untuk mengikuti SNMPTN. Nah, adapun isu yang seringkali ditakuti oleh siswa adalah nilai yang dihitung adalah bukan nilai-nilai nilai-nilai murni mata pelajaran, tetapi yang dihitung adalah sebenarnya rata-rata semester 79, 83, 80,3, 82,8, 84, 86. Nah, adapun yang tidak boleh turun adalah nilai rata-rata semesternya, gitu. Bukan nilai mata pelajarannya. Seperti kita lihat ya, di sini ada nilai pelajaran yang turun, bahasa Inggris dan nggak ada, bahasa Inggris aja. Dari 80 turun 79. Nah, ini sebenarnya nggak jadi masalah. Mau turunnya 79 kayak mau turunnya 77, nggak jadi masalah selama nilai rata-rata semesternya naik. Nah, yang bermasalah kalau misalkan nilai rata-rata semesternya turun. Nah, sehingga oleh karena itu teman-teman diharapkan jangan sampai semuanya turun. Jadi matematika kalau misalkan dalam satu semester yang turun cuma 1 atau 2 nggak jadi masalah. Asal jangan semua. Kalau semua ya berarti berdampak ke sini. Ya walaupun turunnya 2 juga jangan sampai berdampak ke rata-rata semester ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan turunnya cuma 1 itu tidak apa-apa. Ya, seperti begini. Misalkan kalian ada di semester 1 nih. Ya. Ini misalkan ada semester 1, misalkan nilainya 79 ya. Semester 2-nya misalkan 80. Naik kan tuh. Nah, sayangnya di semester 3 misalkan kalian mungkin yang namanya udah mulai bandel atau pacaran gitu sehingga melupakan pelajaran. Jadi turun lagi ke 79. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Meskipun misalkan kalian setelah semester 3-nya kalian anjlok, kalian belajar lagi. Ininya ke 82 misalkan. Langsung naik begini. Nah, ini juga kurang bagus ya. Kenapa? Karena ada penurunan. Yang diharapkan tuh seperti ini. Misal nilainya 79 semester 1. Semester 2-nya 80. Semester 3-nya 81. Semester 4-nya 82. Semester 5-nya 83. Nah, ini yang bagus. Gitu. Tapi ini bagus memang. Tapi yang ini juga masih bisa ikutan SNMPTN. Yang tidak bisa tuh kalau misalkan seperti ini. Misalkan ini 79. Naik misalkan walaupun gede misalkan 83. Kemudian turun lagi 80. Naik lagi misalkan berapa? 82 misalkan. 82 gitu. Kemudian di semester 5-nya turun lagi 81. Nah, walaupun ini ya sempat gede, tetap aja ini kurang bagus untuk penilaian SNMPTN. Sehingga diharapkan anak-anak itu nilainya lurus naik gitu ya. Nah, tapi itu jangan takut walaupun ada satu mata pelajaran yang nilainya turun, nggak usah takut ya. Cukup kalian hitung dulu aja NRR-nya. Nah, selain nilai-nilai rapot kalian, apa aja sih yang bisa menambah poin ini? Bisa nggak sih kalau misalkan kalian lihat di sini, kemudian nilainya terlampau kecil gitu. Nilainya terlampau kecil, kemudian kalian pengen nambah nilai. Bisa nggak? Nah, jawabannya adalah bisa. Melalui apa? Kan nilai rapot sudah tidak bisa diubah. Nggak bisa tuh yang namanya misalkan ini 79.
di semester 1 saya pengen ubah jadi 83, itu tidak bisa. Kenapa? Karena nilai-nilai ini sudah dimasukkan ke dalam Dapodik atau sudah dimasukkan ke dalam PDSS, sehingga nilai-nilai tersebut tidak bisa diubah dadakan gitu ya. Nah, maksudnya tidak bisa diubah tuh misalnya udah semester 5 didadak berubah gitu. Yang diubah semester 1 itu nggak bisa. Yang semester 5 pun kalau misalkan sudah ditulis ya udah nggak bisa diubah. Nah, tapi ini nilai bisa berubah dengan adanya prestasi-prestasi yang disertifikatkan. Sebagai contoh misalkan kalian juara lomba catur antar kabupaten misalkan. Nah, biasanya kan kalau lomba catur setelah menang biasanya dapat piala dan dapat sertifikat. Nah, sertifikat tersebut itu bisa menambah poin. Nah, poinnya berapa? Poinnya itu tergantung dari penilaian universitas yang kalian tuju nantinya. Tapi pasti akan bertambah poinnya ya. Nah, bisa dari mana tuh prestasi-prestasi itu? Dari mana aja? Misalkan kalian mau ngambil jurusan hukum tapi prestasinya di catur, nggak jadi masalah. Ya, yang penting itu prestasi dan juara. Nah, sertifikat yang tidak bisa dipakai itu sertifikat peserta. Misalkan peserta Olimpiade Nasional, nah itu belum bisa dimasukkan ke dalam prestasi. Karena nanti SNMPTN akan meminta kalian mengisikan jawaban juara berapa, bukan peserta mana. Nah, oleh karena itulah sertifikat yang bisa digunakan adalah sertifikat juara. Selain itu juga kabarnya bisa menggunakan hasil psikotes yang sesuai dengan pilihan jurusan kalian. Nah, itu juga ada poin tambahan. Yang terakhir adalah TOEFL. Nah, biasanya TOEFL juga bisa dimasukkan sebagai poin tambahan. Jadi misalkan nilai kalian 82,42, terus kalian mau masuk ke misalkan UNJ itu 83 sampai 85 rata-rata ya. Kemungkinannya. Nah, 82,42 kalian mau masuk UNJ misal aja ini mah misal. Nah, otomatis untuk masuk seleksi minimum aja kalian kurang 6,0 ya poinnya. Nah, ternyata kalian misalkan atlet bola basket misalkan. Waktu SMP juara kabupaten, SMP kelas 1 juara kabupaten misalkan, juara 3, kelas 2-nya juara 2, kelas 3-nya juara 1, misalkan kayak gitu ya. Kemudian SMA-nya juga ikutan basket lagi, kemudian juara. Jadi sertifikatnya dapat banyak gitu. Nah, itu kalian bisa masukkan sebanyak mungkin. Yang penting ada tulisannya juara. Juaranya itu sekabupaten minimal ya, nggak bisa misalkan kelas meeting gitu, juara 1 kelas meeting, walaupun itu disertifikatkan oleh beberapa sekolah, tetap aja itu tidak bisa dimasukkan sebagai prestasi di SNMPTN gitu. Nah, makin banyak prestasi yang kalian dapat, makin besar tambahan poin yang kalian dapat. Oleh karena itulah tidak sia-sia bagi kalian yang sudah meluangkan waktu untuk ikutan ekstrakurikuler dan mengikuti olimpiade. Nah, disinilah jerih payah kalian mendapatkan hasil dari sertifikat tersebut, bisa mendapatkan poin. Nah, tidak jarang sebenarnya orang-orang itu lulus terbantu oleh poin tambahan ini gitu. Karena poin tambahan ini kan setahun bisa didapat 2-3 kali. Nah, kalau misalkan kalian aktif dari SMP dapat dapat sertifikat terus, misalkan ketika SMA dikumpulkan, nah hasilnya kan juga cukup besar. Oleh karena itulah bagi kalian yang punya sertifikat, mulai sekarang dikumpulkan, kemudian jangan lupa di-scan. Karena nanti ketika daftar SNMPTN itu akan sangat berguna. Nah, segitu saja video kita kali ini tentang poin-poin yang didapat untuk SNMPTN. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.